Sahabat sepur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus. Tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya. Selamat sore ya. Semangat? Alhamdulillah. Sahabat sepur, marilah teduh untuk memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Bahwa sebagai sahabat sepur biasanya kalau gerbong sepur atau kereta itu kan selalu mengikuti masinisnya yang ada di depan. Dari dulu sampai sekarang ikut terus. Sama kayak lagu itu sama semua. Ada tema yang sama dan itu diulang-ulang. Misalnya nih lagu Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi. Loh, itu kan yang apa namanya nggak semangat, harusnya kan dibalik. Hancur hatimu mengenang daku setelah kau pergi, jadi berkeping-keping, jadi dibalik itu kita semangat. Tapi urutannya lain sebenarnya. Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi. Tinggalkan kasih sayang yang ada antara kita. Jadi sayangnya itu sebenarnya bukan cowok sama cewek, di tengahnya. Kasih sayang antara kita. Masihkah ada rasa itu? Masih enggak rasanya? Kalau enggak ada, di miss call. Ini ketemu. Sekali lagi maafkanlah kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Sekali lagi maafkanlah jauh darimu. Nah, kan kita harus optimis ya, karena saya tadi bilang ya, salam sepur untuk Anda semuanya, bahwa seorang manusia yang mau berjalan sesuai relnya adalah kayak seperti sepur ya. Dua rel kereta api itu yang dua-duanya nggak akan pernah bersatu, tetapi tujuannya pasti ketemu ada di sana. Perbedaan tidak harus dipaksa untuk dibersamakan, yang penting bisa diselaraskan. Oh, ya. Salam sepur. Berikutnya, Jik, sahabat-sahabat puser. Puser loh, bukan obat cair itu loh. Hah? Puyer itu kan kalau gini. Puyer itu pembeli. Lah ya. Nah, sahabat-sahabat puser, dari kecil, seorang bayi yang baru keluar dari puser, artinya dari perut, itu sudah dibikin ketergantungan. Nangis, terus langsung dikasih susu formula. Nah, susu formula waktu kecil, begitu gede mungkin dia sukanya dangdut. Susu Cahyati. Hah? Cucu kakiku, jempol semua gitu kan. Nah, sama, tapi begitu gede jangan sampai nanti menyesal. Seperti lagunya ini, dua lagu yang saya gabung juga. Rasa sesal di dalam hati, diam tak mau pergi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Aku tenggelam dalam larutan panas dalam. Salah. Aku tanpamu butiran debu. Maafkanlah, oh maafkanlah. Nah, salam apa tadi? Puser. Sekarang saatnya yang ketiga. Salam sopir. Sahabat-sahabat sopir, sebagai seorang sopir itu harusnya seperti pemimpin
ibaratnya pemimpin. Dia bisa mengarahkan penumpang kemanapun yang dimaui, yang dituju dengan baik. Tidak justru pemimpin yang hanya bertanya tapi tak tahu jawabannya. Seperti lagu ini. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Di sini aku menunggumu dan bertanya-tanya. Loh, itu cuman kamu di mana? Sama siapa? Terserah gua. Itu kan cuman kepo. Di sini aku menunggumu dan bertanya-tanya. Jadi nggak bakal ketemu orang lewat. Pacar saya di mana ya? Pacar saya di mana ya? Itu kan nggak boleh. Harusnya kan apa namanya? Dibalik, tegas. Kamu di sana sama si dia terserah berbuat apa. Tegas, bijaksana. Dan yang terakhir adalah sahabat subur. Indonesia adalah negeri yang sangat subur, makmur, kaya raya. Ada lagu lama, lagunya Kus Plus, itu yang menunjukkan itu. Ribuan pulau bergabung menjadi satu, sebagai Ratna Mutu Manikam, Nusantara, oh Nusantara. Itu kan pulaunya bergabung menjadi satu, digabungkan oleh kebersamaan. Tapi kalau yang sekarang, yang menyatukan pulau-pulau di seluruh Indonesia adalah selera makan. Iya. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku. Nggak ngomong takut disensor. Oke, jangan pernah protes jika tidak terproses, apalagi progres. Saya Anang Batas, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara komik-komik ini kelihatannya saya paling ABG nih. Angkatan Bada Gocap. Halo guys, ini saya pertama kali stand up di TV sebelah. Halo TV sebelah. Ini bapak ibu saya pasti bisa nonton. Aduh, saya Dodit Mulyanto dan saya baru saja terkena sakit jantung koroner. Tipes nggak level. Tipes. Tapi terima kasih untuk komunitas-komunitas Indonesia yang sudah nyumbang saya. Saya jadi kayak anak yatim. Terima kasih komunitas stand up komedi, pokoknya saya disumbang terus. Terus apa lagi ya? Saya itu jenuh dengar berita tentang kejahatan begal. Ternyata begal itu terjadi karena begal itu mengamati korban. Kalau saya mengamati kamu. Kamu mau mas? Ternyata begal itu riset. Dia tuh mengamati,
daerah ini kalau jam sekian sepi. Kalau kosmu jam berapa sepi? Sepi. Makanya Anda biar terhindar dari begal, Anda harus memilih jalan yang aman. Jalan kereta api. Enggak pernah kan kereta api dibegal? Enggak pernah. Baru diberhentikan saja yang turun banyak. Aduh. Begal. Saya jadi ingat bapak saya. Enggak, bapak saya ngajari saya biola. Saya diajari main biola bapak saya. Biar lama. Ya saya bisa main lagu klasik Eropa itu ya bisa. Nggak ada yang tepuk tangan. Mainnya susah loh. Ulang ya. Gitu aja ditepuk tangani. Enggak. Saya jadi ingat ibu saya. Ibu saya itu loh, meskipun anaknya sering masuk TV. Iya, tapi ibu saya nggak sombong. Dandanannya itu sederhana, nggak pernah pakai high heel. Kalau ke sawah, nggak pernah. Terus kayak orang Jawa dulu, saya orang Jawa kan. Kegiatannya itu high class. Yoi, nanam padi. Nanam padi itu harus mundur. Kalau maju itu nanam masalah. Padinya rusak semua. Iya, orang Jawa itu menghadapi kayak apa ya, melihat sesuatu yang mundur. Terus mundur itu bukan sesuatu yang jelek. Karena penuh filosofi. Mundur nanam padi, mundur. Ya kan, kayak orang Jawa itu dalam menghadapi masalah atau bahaya, diam, mundur, dan kabur. Nggak selesai masalahnya. Terus kalau orang Jawa itu mundur itu nggak jelek buat orang Jawa. Kayak filosofi menaruh keris. Keris itu taruh di belakang. Soalnya kalau taruh depan, kalau jalan geli. Saya selalu dipanggil Dodit Mulyanto gitu. Padahal saya itu pengen dipanggil Dodit Mulyanto dan biolanya gitu. Karena yang membuat terkenal itu biola saya. Saya pengen tanya, nggak usah. Saya itu perasaan seandainya biola saya bisa ngomong gimana gitu perasaannya ya. So coba saya tanya, hei biola, kamu cewek apa cowok? Aku adalah lelaki. Oh. Bisa ngomong ya. Ini mulutnya, ini nya, ini apa ini kecil ini ya.
Saya tanya lagi, hei Viola, kalau kamu punya mantan, apa yang kamu lakukan? Let it go. Let it go. Terus saya tanya lagi, menurutmu Mas ini ganteng nggak? Kalau Mbak itu? Susu murni nasional. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto. Jadi menurut gua tuh sebenarnya seniman dan penguasa itu nggak apa-apa. Penguasa dikritik tuh nggak apa-apa dong, benar nggak? Kritik kan enak ya, kritik singkong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, di antara komik-komik ini kelihatannya saya paling ABG nih. Angkatan Bada Gocap. Kata orang, untuk supaya ingatannya bangkit terus harus banyak-banyak ngisi TTS. Ini koran, di koran biasanya ada TTS. Oke, dilepat. Nah ini TTS ya, soalnya tolong bantu ini ya. 2 kotak, stop atau berhenti, 2 kotak apa? Stop atau berhenti, 2 kotak. Oh, ya, oke. Sinonim dari tetek bengek. Mendatar, tetek bengek. Sinonimnya apa? Susu asma. Ya. Kemudian, ya. Zat kimia yang terdapat di pantai. Ada yang tahu zat kimia yang terdapat di pantai? Tolong bantu saya. Bikini di Florida. Ya, berikutnya menurun. Hewan yang jarang dibelai atau landak. Ya, pas ya landak ya. Oke. Menerima tamu yang sopan santun termasuk pada silakan duduk. Ya. Dan di antara TTS kita baca beritanya dong. Nah, ini beritanya nih, beritanya. Seorang pengusaha pemilik 13 bank akhirnya menikah juga dengan seorang janda beranak 1. Si janda mendapat 3 buah bank dan anaknya mendapat 1 buah power bank. Ya ini saya baru pulang dari kantor teman saya, dia kantornya bergerak di bidang agrobisnis. Banyak orang konsultasi di sana. Ada salah satunya kemarin saya lihat seorang bapak-bapak, dia punya kebun. Pak, saya ingin konsultasi Pak. Saya ingin berminat sekali pada bidang agrobisnis. Di Sukabumi itu ada perkebunan durian. Jadi orang bayar, masuk, lalu boleh makan durian sepuasnya. Sepuasnya, bayar, masuk, bayar, makan durian sepuasnya, tapi tidak boleh dibawa pulang. Saya pengen seperti itu. Ini kebun saya pokoknya. Saya ada 2 jenis pohon ini Pak. Bisa nggak kami bisa seperti itu tuh? Kayaknya make money banget tuh. Dilihat gambar-gambarnya Pak. Kebunnya besar. Ada 2 jenis pohon dan pohonnya lebat-lebat. Tidak bisa Pak, berat Pak. Kenapa Pak? Pohon Bapak nih buah jengkol sama jual pete. Ya kalau lihat di sini ya anak-anak pakai jilbab udah alhamdulillah religiusnya udah tinggi ya. Sekarang memang itu di Sudirman ya. Kalau sholat Jumat tuh mereka pergi ke masjid pakai dasi, duduk di masjid sholat Jumat. Biasa sebelum lubah kan ada kerenceng tuh yang kotak amal tuh. Gret. Sampai di depan dia. Dia buka dompetnya. Dia cari ini ada 1.000, ada 5.000, ada 10.000, ada waduh. Ya 5.000 aja dah kali ya. Ya udah, masukin. Link.
Dimasukin rekan, belum gerak, ada kakek-kakek nyolek belakang. Kasih 500 ribuan masih baru. Mas ribuan, masukin. Cek, 500 ribu jalan. Dia mikir aja, saya manajer pakai dasi, cuma nyemplungin 5 ribu. Ini kakek-kakek tampangnya kumal, 500 ribu. Begitu selesai Jumat, dia bilang, waduh saya jadi malu, saya manajer, nyumbangnya cuma 5 ribu, kakek cuma 500, udah 500 ribu nyumbangnya. Enggak, saya nggak nyumbang 500 ribu, tadi bukan duit saya, duit bapak jatuh dari kantong, saya masukin. Aduh. Ngomong-ngomong, udah pernah ada lihat kakek-kakek betato belum? Ini ada kakek-kakek betato. Gambarnya gambar itu tuh apa namanya? Pocong. Gambar pocong. Kok tatonya gambar pocong bukan gambar tengkorak? Ya pertama-tama pocong, lama-lama juga tengkorak. Terus si kakek ini cerita, dulu ya, waktu harga bensin masih 3.500, kakek itu masuk supermarket cuma bawa 10.000. Kakek bisa beli coklat, anduk, sendok, piring, pisau, macam-macam banyak sampai tas penuh tuh. Dulu cuma 10.000 tuh bisa macam-macam. Pokoknya banyak barang yang bisa kakek ambil. Kalau sekarang nggak bisa kan 10.000 sekarang ya nggak bisa lah, CCTV di mana-mana soalnya. Aduh. Sekarang saya mau ini aja deh, mau pamit aja. Biasa kalau orang pamit kan dari jauh lambai-lambai lah. Dadah dari jauh gitu kan. Kalau saya dari dekat aja gini. Supaya dekat ke hati. Ya elah. Oke, saya Krisna Purana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, kenapa yang lain tepuk tangan, lu gak tepuk tangan? Lu pikir lu gendut bisa? Heran. Enggak, gue tadi ini doang. Enggak, ini penasaran aja, penasaran. Itu yang pakai topi. Coba, gue mau lihat tulisan topinya apa tadi. Coba di shoot. Istana Susu. Gue tadi kan nonton di belakang gitu kan. Istana Susu. Lo bayang kalau masuk istana gitu. Susu sapi. Pas di sini baru. Emang gitu istananya, emang gitu apa? Iya, di mana? Boleh kasih tahu alamatnya? Aduh. Apa kabar semuanya? Ini kok cowok cewek sendiri di tengah sini? Istana Susu? Enggak. Bro, gue biar gede-gede gini gue penakut loh, gila loh. Gue parah penakutnya. Kalau lo kecil penakut wajar, ya kan? Ini gede gini penakut. Kayaknya orang pada, penakut, kerjain gitu. Parah gue. Soalnya yang pertama, orang gendut itu larinya lucu. Coba. Ya kalau orang lari gitu. Kalau kita agak lebar dikit. Gitu. Makanya gue kalau main film atau segala macam pasti gue orang yang paling gendut di sana, tapi gue adegannya paling banyak larinya. Segala macam, ada janda lah lagi lagi marah-marah, mau lari mau, oh yaudah. Jadi temen gue tuh suka banget ngejalin gue, karena mereka juga bilang, oh lu tuh kalau takut lucu banget gitu. Lu tuh kan cowok banget, gue kan cowok banget ya. Cowok ayo deh, mau pegang. Sama ya? Sama kan?
Gue tuh kalau kaget, udah setan, gitu. Langsung kebancian gue keluar. Gitu. Aduh kirain apa? Gitu. Tapi emang gitu, gue kalau takut kayak gitu. Jadi bener-bener yang beda aja gitu. Temen gue tuh yang parah gitu. Lagi jalan gitu. Misalnya lagi cerita, itu ujung-ujungnya pasti setan. Lo sering gak ngobrol sama teman-teman gitu? Ujung-ujungnya setan. Padahal objeknya gak ada hubungannya sama setan. Ya kan, lo lagi ngomongin, gila nih makanan enak. Itu mau ada tuyulnya, ada tuyulnya. Mana sih? Iya suka gitu gak? Aduh gila, kemarin gue dipijit enak banget. Gue punya temen loh, pijit, pas lihat ke belakang, gak ada orangnya. Mana? Terus ada lagi, kakak gue kemarin melahirkan. Kemarin ada yang ngelahirin, meninggal. Jadi setan lagi. Semuanya topiknya semua jadi setan gitu. Itu teman-teman gue tuh cara mereka ngejailin gue gitu. Mereka itu ya, waktu gue kecil, makanya gue sampai sekarang penakut. Mereka itu pernah, ini beneran nih, pernah nakut-nakutin gue. Mulai dari tuyul beneran. Mereka cari anak kecil. Digundulin palanya. Ditinggalin rambutnya dikit gitu. Beneran kayak tuyul. Set gitu kan. Terus ditelanjangin. Cuma pakai kolornya dicelup warna hijau. Zaman dulu belum ada kolor hijau. Gue bingung gitu. Jadi gue, dan itu dikeluarin ya. Pas gue lagi pipis. Jadi itu benar niat loh. Itu bener-bener yang, naik mobil, si anak kecilnya udah taruh di mobil gitu. Ini beneran kejadiannya banget emang anak-anak. Kayak pengen pipis di tempat peristirahatan gitu. Bukan tempat peristirahatan terakhir ya, peristirahatan. Tolnya masih Jagorawi dulu, belum ada tol yang sekarang. Terus pipis gitu, tuh anak tuh beneran disuruh. Jadi gue ditinggalin sendiri. Tiba-tiba dia pipis di sini. Gue kan kaget ya. Kagetnya kayak gitu. Gitu. Itu sampai yang, mas apa sih mas? Iya gak tahu mas ini gimana. Itu cuma buat gitu doang. Itu bener-bener digituin. Sampai bikin pocong-pocongan dari bantal guling segala macam. Gue pernah lagi sholat gitu. Ada pocong lewat di depan gue. Cuma karena teman gue males gitu kan. Kalau pocong kan gini kan. Ini pocong kayak gini. Gitu. Ini kenapa pocongnya gitu? Gue lagi sholat gitu. Wah kacau memang. Dan semuanya kayaknya memang ngarahnya ke situ deh. Lu kalau misalnya zaman sekarang, kalau acara TV gitu, pasti harus ada horornya. Ya kan? Gue kemarin ditawarin juga tuh yang kayak, apa yang ganteng jadi serigala tuh. Itu parah loh, bener ya. Ini terserah lo mau sensor apa enggak, ada ganteng-ganteng serigala. Ada cantik-cantik. Cantik-cantik gurita. Lo hayalan macam apa itu? Lo sebenarnya suka ke rumah gurita. Wah, banyak nih bisa lobangnya. Apalagi sih cantik-cantik apa? Cantik-cantik magic. Terus ada lagi 7 manusia serigala. Harimau. 2 serigala. Gue bisa. Bisa gue. Gue satu-satunya komik yang bisa mirip sama 2 serigala. Kesurupan tuh aneh ya. Itu beneran, gue gak pernah kesurupan. Karena kasihan setan ya sebenarnya. Entah kenapa kesurupan tuh pasti anak SMK. Sama anak STM. Anak STM gak pernah. Gue gak pernah lihat anak STM kesurupan. Ini serem banget itu pasti. Anak SMK. Anak SMK kan gitu kan. Tiba-tiba di kelas gitu. Kalau orang gendut susah. Setan tuh gak bisa masuk satu. Setan kalau masuk ke gua, kesepian. Lu misalnya masuk, udah di dalam,
Wah, lega sekali. Terus kalau ngomong gema, halo, halo, halo. Harus berempat di sini tuh. Harus ada WC-nya, ada segala macam. Makanya kalau orang kayak dia nih, kesurupan, oh udah nyebelin mukanya jangan. Brak, kesurupan gitu. Gitu. Ya kan suka gitu kan? Nah teman-teman gue tuh suka gitu, jadi suka pura-pura. Lo pernah nggak? Ini lo cobain ya? Cobain ya, di rumah juga cobain. Cara nakut-nakutin orang paling efektif. Lo berlima, lo janjian berempat. Terus lo pura-pura kayak ngeliat, padahal nggak ada. Cuman lo ngeliat si orang ini nggak ngeliat. Lo janjian berempat ngeliat. Ini perubahan mukanya. Saya lagi seneng-seneng. Semuanya ngeliat titik yang sama, terus mukanya kayak gini. Lu lihat gak? Iya, lihat. Kan kita gak lihat. Mana? Gak ada apa-apa. Itu tuh. Mana? Gak ada. Terus, wah. Kayak gitu kalau mau beneran loh. Tapi berubah muka harus gitu ya. Jadi. Gitu. Nah, gue juga melihat perubahan muka si orang kesurupan juga gitu. Jadi benar-benar jadi misalnya anaknya gembira gitu kan. Tiba-tiba. Ini Aki. Ki, ini cewek. Oh iya maaf. Ini. Dan gue diajarin cara yang paling gampang buat mengobati kesurupan adalah tinggalin. Karena orang gak pernah sendirian tuh kesurupan, gak pernah. Pasti harus rame-rame. Gitu. Kesurupan dulu ya. Gitu. Ya, caranya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada, misalnya gitu. Nanti Bro. Terus kasih tuyul. Terima kasih, saya Sidik, selamat sore. Kalau saya mengamati kamu. Kamu Selamat sore. Masa suara lu kayaknya lu lebih muda dari gua, lebih keras dong. Selamat sore. Nah, siapa mau kaya? Gak ada yang mau kaya ya. Merasa udah kaya muka masih begitu. Jadi pertama, gua tuh orang Kristen. Pakai peci ya nggak apa-apa dong. Nah, peci ini bukan lambang agama. Siapa tadi yang ngomong sih? Peci ini sebenarnya digunakan oleh, ya ini adalah tutup kepala untuk orang laki-laki yang tinggalnya pertama kali katanya dipakai itu di negara yang namanya Maroko ya. Yang sekarang sudah mulai dilarang di Jakarta, dilarang Maroko ya. Oh ya nggak apa-apa. Ngikutin Mas Anang tadi. Lalu itu kenapa kita bilang ini adalah simbol agama, padahal ada Pak Nehru ya, Jawaharlal Nehru dari India, orang Hindu pakai peci juga. Jadi di kita tuh banyak yang salah kaprah. Sebenarnya kayak, ini langsung serius gini ya. Nggak apa-apa ya. Lu kan pinter kan? Mukanya kelihatan sih pinter. Kita tuh banyak yang salah kaprah. Kita tuh mengikuti pepatah-pepatah lama. Katanya air beriak tanda tak dalam. Artinya apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Artinya kalau orang banyak ngomong itu nggak pinter. Gue banyak ngomong men. Lu lebih pinter dari gue, hah? Salah itu, men. Belum tentu orang yang banyak omong itu nggak pinter gitu kan. Bisa aja dia baru search di Google gitu kan. Gampang kalau sekarang. Dan itu sebenarnya adalah, menurut gue, itu adalah cara-cara yang dipakai oleh penguasa-penguasa lama. Feodal itu.
untuk membungkam kaum-kaum intelektual. Supaya terdiam dan membisu. Iya, jadi pakai peribahasa. Tidak ada kata terlambat, ada kata terlambat. Ya kan? Lu nonton bioskop terlambat ya? Enggak dapat cerita lo, ya kan? Lu lagi di kos-kosan cewek lu, terlambat. Cewek lu bisa terlambat datang nanti. Ada kata terlambat, ada. Jadi sebenarnya peribahasa-peribahasa itu harus direvisi. Ya, itu tugas lu semua untuk merevisi bahasa Indonesia dan bukunya. Ya, habis ini kita demo ke Pak Anies Baswedan, oke? Jadi menurut gua tuh sebenarnya seniman dan penguasa itu nggak apa-apa. Penguasa dikritik tuh nggak apa-apa dong, benar nggak? Kritik kan enak ya, kritik singkong ya. Jadi sebenarnya penguasa tuh harus mau dikritik dan kritik itu bukan sesuatu yang menjatuhkan kok. Lu misalnya nggak bangun juga gitu, biasa aja gitu. Lu jangan sotoy deh, gue yang ngomong di sini. Lu mau gantiin sini gitu. Jadi sebenarnya kritik itu bukan sandra, ya kan? Kritik itu ya memang kritik bisa juga menjatuhkan, tapi dia bukan sandra. Apakah ketika Pak Jokowi atau Ibu Mega dikritik dia jadi tidak bisa bekerja? Bisa kan? Ya tinggal tidak usah didengarkan kritik kita kan. Jadi itu bukan sandra. Dan kita tuh selalu disalahkan orang Indonesia. Katanya orang Indonesia ini tidak memberi kepercayaan kepada penguasa. Kita tidak mengerti yang namanya proses. Mereka mengerti nggak yang namanya progres? Keren ya? Gitu dong, jadi gue seneng. Gue nggak harus bawa biola, nggak usah. Mana biolanya pinjam dong? Biar lama. Anehnya orang Indonesia, anehnya ya. Gue kan sebenarnya customernya Jokowi. Bener dong, rakyat adalah customernya penguasa. Kita tuh customer. Kalau misalnya, bener memang gue bener. Kita itu customernya Jokowi, kita ini customernya presiden. Kalau misalnya lu pakai handphone, lu customer misalnya nggak usah disebut ya, karena ini kan di TV ya nggak boleh. Inisialnya X ya. Lu customernya ya. Lu boleh komplain nggak sama operator lu? Boleh dong. Boleh marah-marah, boleh. Hak lu, karena lu customernya. Lu pergi ke customer service, lu marah-marah, customer service-nya nggak ada. Ya kan? Itu yang terjadi di Indonesia. Nggak ada, diam semua. Lalu ada yang ngebelain, Bapak jangan komplain. Lu siapa? Sesama customer. Nah itu yang terjadi di Indonesia dan kita Jadi prinsipnya adalah kita boleh komplain dan kita tidak menghakimi. Nah itu juga salahnya orang Indonesia. Memang kita banyak salah. Ya kan? Tapi kita baik nanti, yang baiknya nanti belakangan ya. Kita harus introspeksi dulu, kita banyak salahnya ya. Kita ini komplain dan kita itu kita sesama customer saling menjatuhkan gitu, pada orang yang di atas malah dibela. Tapi kita ada baiknya. Baiknya apa? Kita ini tidak manja. Ya. Di Swedia itu tahun 2013, lu tahu Swedia? Tahu ya. Itu kalau hujan Swedia payung sebelum hujan. Nah, itu di Swedia itu tahun 2013 itu negara yang sangat maju. Wow, maju banget di sana. Maju banget. Maju terus ya betul. Nah, pernah terjadi PHK besar-besaran. Sehingga waktu itu tingkat pengangguran tuh besar sekali. Dan banyak orang-orang yang datang ke Swedia, ya tadinya seneng-seneng, akhirnya penduduk pendatang sama yang asli tuh pada berantem, kerusuhan, bakar-bakaran, hancur. Pokoknya bakar-bakaran. Yang tadinya makmur itu di Eropa Barat. Negara yang maju bisa bakar-bakaran. Gara-gara dipecat. Di Indonesia kita baik. Kalau dipecat kita diam. Jaga warnet. Ya kan betul gak? Itu orang Indonesia baik. Makanya penguasanya jangan lelet dong. Kita ini udah baik. Kalau dipecat kita nggak bakar-bakaran. Kita jual pulsa. Kalau dipecat gitu kita apa? Narik ojek. Lu kan narik ojek kan gue tahu. Kita narik ojek. Orang Swedia nggak kepikiran naik ojek. Ya kan? Baikan kita dong. Tepuk tangan untuk rakyat Indonesia. Nah, kita yang santai-santai aja ya. Santai-santai aja. Kenapa sih gue bisa lucu? Lucu nggak sih gue? Enggak, kalau enggak gue turun nih. Lucu nggak? Ngomong dulu. Lu udah gue bayar. Lu kan biasanya yang pagi-pagi tepuk tangan. Kenapa bisa lucu? Sebenarnya gampang. Lu mau jadi stand up comedian, soalnya gue udah capek. Lu gantiin ya.
Ya, lumayan dapat duit. Nanti gue persennya dong, kan gue manajernya. Jadi ini gue sekalian mencari talent ya. Jadi lucu tuh gampang. Ini saya mau tanya, ini mas yang agak ganteng nih yang satu. Nah ini mas, mas agak ganteng soalnya yang lain agak. Bagus, jadi silakan disorot nih. Umurnya berapa mas? 16 tahun. Punya ingatan di umur berapa? Nggak mungkin dong, lu baru brojol dari itu ingat gitu, nggak mungkin. Wah, mama pakai celana, nggak mungkin. Gue juga nggak ingat karena itu pasti jadi nightmare, ya kan? Wow, gitu kan? Lu ingat rata-rata tuh orang ingat di umur 3 atau 4. Mungkin lu orang rata-rata lah. Kayaknya lu nggak jenius deh. 4 tahun lah ya. 4 tahun ingat lah ya sebelum TK kan. Jadi rata-rata kita punya ingatan di dalam 4 tahun tuh udah punya ingatan. Berarti umur lu 16. Ya, berarti lu punya ingatan dalam kepala lu 16 kurang 4. Berapa yuk? Wih 12 pintar ya. Tepuk tangan ya. 16 kurang 4, 12 aja ditepokin. Biasa itu men. Jadi sebenarnya untuk menjadi lucu itu gampang. Lu punya ingatan 12 tahun dalam hidup lu. Gak ada 5 menit yang lucu. Ada kan? Ada. Kalau nggak ada itu sebenarnya bukan menjadi komedian lu bermasalah. Sebagai manusia aja lu bermasalah. Ya. Jadi mas, ya pergi ke psikiater dulu, jangan nonton ini ya. Ya. Nama gue Semi, selamat sore. Dan tonton terus stand up Metro TV setiap hari Minggu jam 4 sore. Setiap minggunya jangan sampai terlewat, mungkin masih ada gua minggu-minggu ke depannya kalau nggak diedit. Selamat sore.